Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses penjadwalan CPU yang akan dijelaskan oleh kami, yaitu saya sendiri, Helmi Farid. Saya Luksan Fahri. Saya Muhammad Iqbal Fadilah. Saya Aditya Wijaya. Saya Agung Prabowo. Saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst dan hingga proses selesai. Di sini terdapat 4 skema penjadwalan CPU. Yang pertama, berubah dari running state ke ready state, lalu berubah dari waiting state ke ready state, terus berubah dari running state ke waiting state, lalu yang terakhir terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain, atau bahasa lainnya bisa di-interrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak bisa diganti oleh proses lain. Harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa di-interrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler, CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk mengetikkan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst I/O, maka disebut CPU bound. Lalu ada penjadwalan preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau I/O. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya, seperti ada data yang masuk, yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Dalam waktu tertentu, proses bisa dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, proses yang memiliki burst MK yang sangat lama disebut I/O bound. Yang kedua, proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Terkadang juga, suatu sistem mengalami kondisi yang disebut busy wait, yaitu saat di mana sistem menunggu request input seperti disk, keyboard, atau jaringan. Saat busy wait tersebut, proses tidak dapat melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU. Dengan penjadwalan preemptif, hal tersebut dapat dihindari. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptif disebut time slice atau kuantum. Penjadwalan berjalan setiap satu satuan time slice untuk memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Bila time slice terlalu pendek, maka penjadwal akan memakan terlalu banyak waktu proses. Tetapi bila time slice terlalu lama, maka memungkinkan proses untuk tidak dapat merespon terhadap event dari luar secepat yang diharapkan. Sekarang penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dan dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan, atau proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu, karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt dan pada metode penjadwalan preemptif. Lalu ada kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti, sehingga untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti-properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Antara lain, yang pertama, CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk,
Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100. Namun dalam kenyataannya hanya sekitaran 40 sampai 90% saja. Lalu throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Selanjutnya, turnaround time, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu diri di queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O. Lalu waiting time adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Lalu response time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Lalu fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu first come first served scheduling, shorten job percent scheduler, priority scheduling, sama round robin scheduling. Kali ini saya akan menjelaskan tentang first come first served scheduling atau FCFS. Pertama, kalau diartikan first come first served ini adalah pertama datang, pertama dilayani. Tidak peduli apakah burst time panjang atau pendek, algoritma FCFS ini merupakan penjadwalan non-preemptive. Sebuah proses yang sedang dikerjakan selesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Kekurangan FCFS ini yaitu waiting time rata-rata cukup lama. Lalu ada terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi CPU. Selanjutnya di sini ada contoh dari first come first served scheduling atau FCFS. Misalkan proses-proses yang akan berjalan di CPU adalah sebagai berikut. Di sini ada proses P1, P2, sama P3. Arrival times itu kedatangan prosesnya ada di 0 milisecond, yang P1 0 milisecond, P2 2 milisecond, P3 4 milisecond. Boost time itu lama prosesnya, P1 8 milisecond, P2 5 milisecond, dan P3 3 milisecond. Pertama, P1 ini kan datang pada waktu 0. Datang pada waktu 0, lalu akan diproses oleh CPU. Pada 2 milisecond, proses P2 ini datang, namun masih dalam antrian. Selanjutnya pada 4 milisecond, proses P3 ini belum bisa dijalankan karena ini termasuk proses non-preemptive. P1 akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, panjang boost time-nya, yaitu 8 hingga di sini. Setelah proses P1 selesai, P2 dan P3 itu akan diproses oleh CPU. Namun yang akan diprosesnya itu yang pertama datang, seperti judulnya first come first served. Pertama datang, pertama dilayani. Selanjutnya P2 akan diproses panjang burst time-nya, itu 5 milisecond, 8 tambah 5 milisecond sampai ke 13. Setelah P2 selesai diproses, selanjutnya ada proses P3, burst time-nya 3 hingga P3 selesai dikerjakan di 16 milisecond. Ini akan mendapatkan tabel. Yang pertama ada start time. Start time itu yaitu waktu mulai proses yang dilayani CPU. Di sini P1 dilayani pada 0 milisecond. P2 ini start time-nya 8, lalu P3-nya 13. Lalu ada completion time. Completion time itu waktu selesai proses yang dieksekusi CPU, yaitu dari start time ditambah burst time. Start time P1 itu ada di 0 milisecond, lalu burst time-nya itu ada di 8. 8 tambah 0, 8. Setelah itu P2 dapat 13, P3 dapat 16. Waiting time itu adalah waktu tunggu dalam antrian. Rumusnya start time dikurang arrival times. Start time dari P1 adalah 0. Di sini mulainya dari 0, kedatangannya juga kan 0 detik. Maka waiting time-nya 0. Selanjutnya di P2, start time-nya itu adalah 8. Di sini kan P2 dijalankan oleh CPU pada 8 milisecond. Selanjutnya dikurangi waktu kedatangannya yaitu 2 milisecond, hasilnya 6. Lalu P3 dapat 9 milisecond. Selanjutnya ada turnaround time atau TAT, yaitu waktu yang dihabiskan proses selama dalam sistem pemrosesan. Rumusnya completion time dikurang
arrival times. Pada P1, completion time-nya itu 8, dikurang arrival times 0. Dia kan P1 selesai di 8 millisecond, dikurang start time-nya 0, maka hasilnya 8. Selanjutnya pada P2, dia completion time-nya adalah 13. P2 di sini selesainya kan di 13 millisecond, dikurang dengan arrival time kedatangannya, yaitu 2, maka hasilnya 11. Begitu pula dengan P3, hasilnya 12. Selanjutnya dari kasus yang tadi didapatkan average waiting time-nya itu 0,69 dibagi 3 dapat 5 millisecond. Turnaround time yang didapat dari kasus ini adalah 8 plus 11 plus 12. Mohon maaf, di sini harusnya dibagi 3. Hasilnya adalah 10,33 millisecond. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai shortest job first scheduler. Ini adalah salah satu algoritma penjadwalan yang setiap proses yang ada di ReadyQueue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa preemptif dan non-preemptif. Jika preemptif, jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptif, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Nah, langkah-langkah dalam menghitung algoritma shortest job first ini, di sini kita pertama membuat sebuah table. Di sini mulai kita tentukan dulu proses yang masuk apa aja, terus arrival time-nya, waktu kedatangannya pada detik keberapa, terus burst time atau waktu pengerjaan. Di sini ada beberapa keterangan. Waiting time, waktu pada saat job menunggu untuk dieksekusi. Turnaround time, waktu yang diperlukan job sejak tiba sampai selesai dikerjakan oleh CPU. Dan berikutnya ada average waiting time, rata-rata waktu proses menunggu. Yang berikutnya kita membuat Gantt chart di sini untuk menentukan dan sekaligus menghitung proses ini masuk di detik keberapa dan diselesaikan sampai ke detik berapa. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini adalah kelebihannya memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time yang rendah. Kurangannya adalah tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Di sini kita membahas lebih jauh mengenai yang algoritma preemptif dan non-preemptif. Yang pertama kita akan membahas preemptif. Penjadwalan preemptif memiliki arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ReadyQueue dalam burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ReadyQueue tersebut. Preemptive SJF sering juga disebut shortest remaining time first scheduling. Nah, ini ada contoh studi kasus. Di sini kita contohnya cuma pakai 2 proses. Di sini ada proses pertama dan proses kedua, di mana proses yang pertama itu arrival time-nya atau waktu kedatangnya di 0 mikrosecond, terus di proses kedua di 2 mikrosecond dengan burst time 10 dan 2. Nah, di sini karena algoritma preemptif adalah menginterupsi proses yang memiliki burst time lebih kecil didahulukan. Di sini kita bisa lihat pada Gantt chart-nya, saat arrival time proses pertama datang di detik 0, maka dia akan langsung dijalankan karena tidak ada antrian. Kemudian pada detik kedua, proses kedua datang. Nah, dia akan langsung dikerjakan. Kenapa? Karena burst time-nya itu lebih kecil. Sekarang seperti ini. Kalau kita lihat di sini, proses pertama telah dikerjakan selama 2 mikrosecond. 10 dikurangi 2, maka hasilnya sama dengan 8. 8 dengan 2 itu masih lebih besar dari 2. Maka proses 2 akan didahulukan untuk dikerjakan sampai selesai. Kemudian baru dilanjutkan proses pertama yang sempat tertunda selama 8 detik. Di sini ada tabel solusinya. Untuk proses pertama udah ada arrival time, burst time yang tadi kita bahas. Waktu mulainya adalah 0, waktu selesainya 12. Kenapa 12? Yang seperti tadi dijelaskan, karena dia diinterupsi dulu selama 2 detik. Sini waiting time-nya yang pada saat diinterupsi 2 detik. Jadi turn time-nya waktu selesai dikurangi sampai dengan waktu arrival atau waktu kedatangan itu
kan 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Yang untuk proses kedua, di sini arrival time-nya 2, burst time-nya 2, waktu mulainya langsung dihitungnya dia, waktu pada saat kedatangan, ini waktu mulainya di 2 harusnya, mohon maaf, terus waktu selesainya 4, dia langsung diselesaikan selama 2 detik. Sini langsung kita lihat saja total dan average-nya. Untuk mencari average dari waiting time, karena waiting time yang cuma ada di waiting time itu di proses pertama, maka kalau kita dibagikan 2 dengan jumlah data atau jumlah proses, maka hasilnya akan 1. Dan turnaround-nya 12 dibagikan 2, jadi sama dengan turnaround-nya selama 6 mikrosecond. Berikutnya ada algoritma non-preemptive. Untuk algoritma non-preemptive ini kebalikan dari algoritma preemptive. Algoritma ini tidak bisa menginterupsi proses yang memiliki burst time lebih kecil. Dia harus menjalankan sebuah proses sampai dengan selesai. Meskipun ada burst time yang lebih kecil, dia tidak akan diprioritaskan. Nah, di sini ada contohnya. Ada 4 proses. Proses pertama dengan arrival time 0, burst time-nya 7. Proses kedua di arrival time-nya 2 dengan burst time-nya 4. Proses ketiga dengan arrival time 4, burst time-nya 1. Dan proses keempat dengan arrival time 5 dan burst time-nya 4. Di sini kita lihat dia pada saat proses pertama dijalankan, dia akan berlanjut terus sampai dengan selesai. Meskipun kedatangan di sini ada proses ketiga, kedatangannya di detik keempat dan burst time-nya 1. Kalau di algoritma preemptive dia akan diprioritaskan, tapi di sini tidak. Proses pertama akan dijalankan terus sampai 7, terus dilanjutkan banget dengan proses yang memiliki burst time terkecil, yaitu proses ketiga. Di sini dilanjutkan sampai dengan detik ke-8, kemudian karena proses ke-2 dan ke-4 ini burst time-nya sama, maka yang dijalankan duluan adalah proses kedua dengan arrival time yang lebih dulu dibandingkan proses ke-4. Di sini bisa dilihat proses kedua sampai ke detik ke-12, proses 4 sampai ke detik 16. Ada tabel solusinya. Di sini kita bisa lihat waktu selesai pada proses 1 itu sesuai dengan burst time-nya 7 detik karena dia tidak diinterupsi sama sekali. Untuk proses kedua waktu selesainya 12 dijalankan setelah proses ketiga dengan burst time yang lebih kecil. Terus burst time ketiga waktu selesainya di detik ke-8 dan proses keempat waktu selesainya di detik ke-16. Di sini kita lihat waiting time-nya. Untuk waiting time proses pertama karena dia karena dia langsung dikerjakan, jadi dia tidak perlu menunggu, maka waiting time-nya 0. Dan untuk proses kedua karena dia datang di detik kedua, sementara dia menunggu proses pertama dan proses ketiga berjalan. Dari waktu kedatangan sampai dengan waktu dijalankannya, itu waiting time-nya 6. Dan untuk proses ketiga, waiting time-nya 3. Dan proses keempat, waiting time-nya 7. Untuk turnaround yang proses pertama, dia 7 karena langsung dikerjakan. Proses kedua, turnaround-nya 10 karena untuk turnaround ini waktu selesai dikurangi waktu kedatangan, jadi sepanjang berapa banyak waktu yang digunakan sebuah proses dalam sistem pemrosesan. Terus untuk yang proses ketiga turnaround-nya 4 dan proses keempat turnaround-nya 11. Di sini kita totalkan terlebih dahulu. Untuk waiting time-nya total 16 dan jumlah prosesnya 4, 16 dibagi ke 4 itu sama dengan 4. Nah, untuk turnaround-nya kita totalkan jadi 32. Nah, 32 ini kita bagi dengan total proses yang ada, dibagikan 4, hasilnya adalah 8. Di sini bisa kita lihat bahwa algoritma dari SJF ini memang memiliki waktu waiting time dan turnaround yang lebih optimal dibandingkan algoritma yang lain. Untuk yang selanjutnya itu ada priority scheduling. Nah, priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Nah, setiap proses itu kan memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, di sini yang dimaksud prioritas tertinggi itu, di antara lain itu ada dari time limit, dari memory requirement, lalu ada akses filenya, lalu ada perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, lalu ada tingkat kepentingan prosesnya. Lalu di priority scheduling ini juga dibagi menjadi 2, yaitu priority scheduling preemptive, di mana priority scheduling preemptive itu terjadi jika proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang berjalan itu akan dihentikan. Nah, lalu dialihkan ke proses yang baru datang, di mana proses yang baru datang itu merupakan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu ada priority scheduling non-preemptive. Untuk yang non-preemptive itu adalah kebalikan dari preemptive, di mana ketika datang proses baru yang lebih tinggi, itu proses yang sedang dijalankan itu tidak akan di stop, melainkan si yang baru datang itu akan dimasukkan ke queue.
Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Ini adalah contoh untuk priority scheduling preemptive. Di sini ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Proses yang pertama datang ini adalah proses 1, di mana dia datang pada di 0 second di sini. Pertama datang. Saat datang, proses 1 ini akan diproses terlebih dahulu sampai datang proses baru yaitu proses 2, di mana dia datang pada 3 millisecond. Nah, di sini proses 1 akan di-stop pada millisecond ketiga dan akan dilanjutkan oleh proses kedua karena proses kedua ini memiliki priority yang lebih tinggi daripada proses 1. Selanjutnya setelah proses 2 dijalankan, maka pada millisecond ke-7 datang proses ketiga. Karena proses ketiga ini memiliki priority yang lebih rendah daripada proses kedua, maka proses ketiga akan masuk ke QI, akan menunggu sampai proses kedua selesai. Nah, setelah proses kedua selesai, maka yang di dalam QI ada proses 1, proses 3. Nah, kedua proses ini kita akan bandingkan terlebih dahulu. Karena prioritas 3 memiliki priority lebih tinggi daripada proses ke-1, maka proses ketiga akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, setelah proses ketiga selesai dijalankan, maka kita akan melanjutkan kembali proses dari proses pertama ini sampai selesai. Di sini ada composition, ada refill time, duration, priority, composition time, turnaround time, sama waiting time. Nah, di sini dapat dilihat pada rata-ratanya, di mana rata-rata waiting time untuk priority scheduling preemptive adalah 2,66 millisecond. Lalu untuk turnaround time-nya itu memiliki 8,66 millisecond. Nah, selanjutnya untuk priority scheduling non-preemptive. Di sini saya menggunakan contoh yang sama, di mana yang membedakannya adalah ini menggunakan priority scheduling non-preemptive. Jika tadi pada priority scheduling preemptive, saat proses 2 masuk di millisecond ketiga, proses dari proses 1 akan berhenti. Sedangkan di sini untuk non-preemptive, proses 1 akan terus dilanjutkan dan proses kedua akan masuk ke QI. Jadi proses 1 akan diselesaikan terlebih dahulu sampai habis, lalu proses 2 akan dijalankan. Nah, di sini kan di millisecond ke-7 ada proses ketiga juga yang baru masuk. Proses 3 juga akan masuk ke QI. Tapi karena proses 1 priority lebih tinggi daripada proses ketiga, maka proses kedua akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, proses ketiga akan dijalankan. Untuk tabelnya, di sini dapat dilihat jika turnaround time-nya yaitu 7,67 millisecond, lalu waiting time-nya adalah 3 millisecond. Nah, di sini dapat dilihat jika waiting time dari priority scheduling preemptive itu lebih sebentar daripada waiting time dari non-preemptive. Lalu untuk turnaround time-nya itu lebih sedikit dari yang preemptive. Jadi kesimpulannya untuk waktu tunggunya itu sebenarnya lebih cepat yang preemptive, sedangkan yang non-preemptive itu lebih lama. Selanjutnya adalah round robin scheduling. Round robin scheduling merupakan penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Time sharing merupakan konsep dasar dari algoritma ini. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS atau first come, first serve yang tadi dijelaskan oleh Hilmi Farid, hanya saja bersifat preemptive. Kelebihan dan kekurangan round robin scheduling, yang pertama, kelebihannya algoritma yang paling simple, lalu memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses lebih kecil dibandingkan slot waktunya. Ketiga, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau starvation. Kekurangannya yaitu pertama, waktu tunggu sangat lama untuk proses besar. Kedua, sering terjadi convoy effect. Yang ketiga, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Lalu, ketentuan penjadwalan round robin. Pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses running itu menjadi ready dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu waktu kejadian, misal menunggu selesainya suatu proses I/O, maka
proses running itu menjadi blok dan proses dialihkan ke proses lain. Ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses running itu diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Di sini ada contoh dari round robin scheduling. Jadi ada 3 proses. Yang pertama adalah proses P1, lalu ada P2, ada P3 masing-masing. Lalu masing-masing proses memiliki arrival times yang berbeda dan burst time yang berbeda, tapi mempunyai time quantum yang sama. Proses P1 mempunyai arrival times-nya 0 milisecond dan burst time-nya 7 milisecond. Proses P2 memiliki arrival times-nya ini harusnya 2 dan burst time-nya 5. P3 mempunyai arrival times-nya 5 dan burst time-nya 2. Jadi prosesnya itu ya awalnya P1 masuk, lalu diproses selama time kuantumnya yaitu adalah 2 milisecond. Pada 2 milisecond, giliran P1 untuk diproses sudah habis, lalu digantikan dengan P2. P2 lalu masuk, lalu diproses selama 2 milisecond, lalu P2 sudah selesai jatahnya itu, time kuantumnya selama 2 milisecond, lalu masuk lagi P1 melanjutkan prosesnya yang tadi. Nah, pada milisecond kelima, P3 masuk dan mempunyai burst time yang lebih sedikit daripada P1. P1 sisa burst time-nya adalah 4, sedangkan P3 mempunyai burst time 2. Jadi yang akan diprioritaskan adalah P3 dan P3 akan menginterupsi proses P1. Jadi P3 akan diproses selama 2 milisecond sesuai time kuantumnya. Lalu P3 selesai prosesnya. Karena selesai prosesnya, maka ada 2 proses lagi yang belum selesai, yaitu adalah P1 dan P2. Sisa dari burst time P1 adalah 4, sedangkan sisa burst time dari P2 adalah 3. Maka yang akan diproses lebih dulu adalah yang burst time-nya lebih sedikit, yaitu adalah P2. Jadi P2 diproses selama time quantum atau 2 milisecond. Setelah selesai 2 milisecond, lalu digantikan lagi oleh P1 di milisecond 9 selama 2 milisecond lagi. Setelah itu time quantum juga habis, lalu digantikan lagi oleh P2. P2 ini kan sisanya tadi burst time-nya tinggal 1, jadi diproses selama 1 milisecond saja dan P2 pun selesai. Lalu karena hanya tinggal 1 proses, yaitu adalah P1, maka dilanjutkan oleh P1 hingga prosesnya selesai. Dari soal tadi, kita akan mendapatkan waiting time dan turnaround time-nya. P1 memiliki waiting time sebanyak 7, dan turnaround time-nya sebanyak 14. P2 memiliki waiting time sebanyak 5, dan turnaround time-nya adalah 10. P3 memiliki waiting time 0 dan turnaround time-nya adalah 2. Rata-ratanya ya tinggal kita tambah dan dibagi 3. 7 ditambah 5 ditambah 0 dibagi 3 hasilnya adalah 4 milisecond. Lalu rata-rata dari turnaround time-nya adalah 14 ditambah 10 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 8,66 milisecond. Itu saja dari round robin scheduling. Saya kembalikan ke moderator Hilmi Farid. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.